Sana pulang. Ini apa paling sini kentang. Aku capek. Sama kering ya. Iya. Oh, ini Sumpah untuk Jawa sebenarnya. Untuk Betawi mah 2 jenis doang, bihun sama itu. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai mam, hai teman-teman semua. Ketemu lagi ya di Mama Alesa Channel. Terima kasih banget nih buat mam juga teman-teman yang udah mau mampir dan klik video ini. Semoga mam dan teman-teman semua suka ya. Dan semoga kita semua diberi kesehatan dan juga panjang umur dan diberi rezeki yang barokah ya mam. Nah, alhamdulillah hari ini Mama Alesa beraktivitas seperti biasanya ya mam. Ini dimulai dengan masak-masak. Aku di sini sih masak sayur sop aja buat anak aku Alfa dan kakak Alesa makan. Jadi di sini aku masak sayur sop aja ya mam. Untuk lauknya paling nanti aku goreng ayam atau goreng telur aja. Yang penting ini untuk para bayi dulu makan. Nah, untuk bawang putih sama bawang merahnya aku tumis dulu sampai harum, barulah aku masukin airnya. Udah gitu aja sih mam, simple kalau masak-masaknya ala Mama Alesa. Nah, di sini siapa nih yang masih mager, yang masih tiduran pegang HP, belum pegang kerja-kerjaan? Yuk Mama Alesa temenin sambil dengerin Mama Alesa ngeplok, sambil dengerin Mama Alesa dubbing. Kerjaannya nanti selesai nggak kerasa deh mam. Nah, kita balik dulu ke video. Jadi aku tunggu sampai mendidih dulu nih si airnya, baru aku masukin kayak ayam, kentang, wortel, terus buncis. Itu tuh yang keras-kerasnya biar empuk ya. Karena aku masakin itu untuk bayi, jadi harus benar-benar empuk biar mudah dicerna aja. Biasanya sih kalau mama sama ayahnya itu makan yang ngikutin aja mereka gitu. Walaupun di sini rasanya kurang enak ya tanpa cabe gitu. Biarpun aku yang namanya aku itu nggak terlalu suka pedas, tapi kalau nggak ada pedasnya sama sekali rasanya kurang nikmat aja. Dan untuk pedas-pedasan sih gampang ya mam. Aku bisa ngulek cabe atau bisa pakai bumbu cabe kayak yang ada gitu ya, yang kayak sasetan gitu atau yang botolan itu biasanya aku pakai begitu. Nah, mam, di sini siapa nih yang sering dengar atau kayak aku ya orangnya itu aku tuh jarang banget yang namanya bersosialisasi karena padatnya kerjaan di rumah yang nggak ada habis-habisnya. Aku sih pernah beberapa kali dengar, kenapa sih kamu betah banget di dalam rumah, jarang banget namanya main atau keluar atau gimana ngobrol bareng-bareng. Karena waktu aku tuh berharga banget ya mam. Kalau ada waktu sedikit, aku tuh pengennya rebahan banget. Waktu rebahan itu bagi aku tuh suatu kenikmatan yang luar biasa, makanya aku jarang banget ngobrol di luar. Kalaupun ada waktu sedikit aku sempatin gitu aja sih mam. Kalau ada waktu sedikit ya mam untuk ngobrol, jarang banget yang namanya emak-emak kayak aku, apalagi punya anak kecil dengan kegiatan yang padat dengan berjualan, itu punya waktu banyak untuk ngobrol-ngobrol. Tapi aku usahakan untuk sosialisasi ke tetangga sebisa mungkin lah gitu mam. Nah, di sini aku nyambi sambil mau nyetrika gitu, tapi sebelum nyetrika biasanya aku beres-beresin dan aku kategoriin. Kategoriin. Maksudnya itu aku pisahin antara baju Dede Alfa, kakak Alesa, baju aku sama ayahnya. Itu tuh biar kayaknya lebih cepet aja menurut aku. Dan aku itu orangnya termasuk walaupun sesibuk apapun itu baju harus disetrika karena nggak betah banget yang namanya lecek gitu kan. Apalagi baju yang udah aku cuci bersih terus itu tuh kayaknya kalau nggak disetrika kayak kurang sesuatu aja gitu. Ada yang kurang aja rasanya gitu loh mam. Nah, di sini biasanya yang paling penting itu baju seragam sekolah kakak Alesa ya. Itu tuh harus yang namanya benar-benar rapi. Aku setrikanya karena menurut aku suka aja gitu kerapihan-kerapihan. Dan di sini walaupun aku nggak sempat nyetrika, walaupun aku nyari uangnya susah gitu, sebisa mungkin aku kasih waktu untuk nyetrika. Dan kalau nggak bisa itu aku kasih ke laundry ya. Dan laundry menurut aku lumayan murah sih di sini, biarpun banyak itu paling mahal itu aku laundry untuk 2 kali cuci itu 50.000 mam. Nah, ini untuk sop-sopannya ini udah mateng ya, bagian kentang, wortel, juga ayamnya. Kalau ayam sih udah ayam ungkepan gitu mam. Ini aku beli di Mama Agatha, tapi untuk serundengnya aku cuci dan aku masukin biar si dedeknya itu nggak ribet-ribet lagi nyari ayam atau nyari telur lagi ya mam.
biar si nutrisinya itu lebih di sini lengkap aja. Nah, maaf banget nih mam, untuk kondisi kompornya aku, untuk dapurnya aku belum sebagus mamam yang lainnya, karena aku belum benar-benar bisa beres-beres seperti dulu lagi. Waktu juga belum ada ya mam. Aku sih pengennya seperti mamam yang lainnya, rapi, terus enak dilihatnya gitu, tapi untuk saat ini aku belum bisa. Nah mam, ini udah aku masukin daun bawang dan juga kolnya, itu aja sih, dan gak lama-lama ya mam, biasanya biar lebih segar aja, dilihatnya juga enak dan rasanya juga lebih segar ya kalau ada hijau-hijaunya begitu. Menurut aku yang lebih diempukin itu di wortel sama di kentang, karena anak-anak aku suka banget kalau sayur sop itu empuk gitu deh mam. Nah coba itu mam, cuma perempuan doang yang bisa begini ya, sambil masak, sambil gosok, sambil ngerjain yang lainnya, biar kerjaan itu cepet beres semua ya mam, jadi nggak satu-satu kita ngerjainnya. Emangnya mam, kerjaan nyetrika itu paling males banget karena dikerjainnya harus satu-satu gitu ya, disemprotin, dikerjainnya harus rapi gitu kan. Pokoknya bikin males deh. Dibandingin nyuci, aku sebenarnya lebih milih nyuci, tapi karena aku orang yang nggak bertahan ya, baju itu yang setelah dicuci itu harus benar-benar disetrika, bahkan sampai dalaman pun aku setrika mam. Emang udah biasa begitu sih mam kalau aku. Nah mam, ini dilanjut, aku mau beli duren, jadi aku belinya duren kupas untuk dibuat jus yang biasa aku jual. Aku tuh nggak pernah pakai duren yang ada kulitnya gitu, jadi menurut aku kalau misalnya beli duren yang ada kulitnya gitu, itu tuh kayak takut dalamnya apa busuk atau gimana kan. Kalau yang kayak gini tuh udah ketahuan karena aku udah biasa beli. Dan oke mam, aku mau lanjut kegiatan aku hari ini. Jadi aku mau jemput kakak Alesa. Ini aku di sekolahnya kakak Alesa. Ini tuh sekitaran jam 10 gitu. Aku jemputnya ini kayaknya terlalu kecepatan karena lama banget nungguinnya. Di sini adik Alpa juga ikut. Dia kalau ikut kayak gitu ya mam, seneng banget masuk ke dalam lapangan. Ini batas aku sebagai orang tua nggak boleh masuk ke dalam sekolah. Jadi itu peraturan sekolahnya ya mam. Anak yang sudah masuk ke dalam sekolah itu sudah dititipkan ke pihak sekolah atau ke guru. Jadi orang tuanya itu harus percaya ya mam sama gurunya. Jadi ya aku bisanya cuma sampai sini doang. Dan mam, ini aku tuh diajakin sama teman-teman aku ini seperti biasa ya, Mama Agatha, Mam Siti Aisyah sama Nia Hermanto. Itu tuh aku diajakin makan mie kocok kesini ya mam. Aku tuh penasaran banget sama rasanya. Padahal hari ini sih aku ada kayak meeting gitu, cuma ya aku ini dulu deh, emang karena aku udah punya janji sama mereka dari lama ya. Cuma karena bisanya dadakan hari ini pas barengan sama aku ada rapat gitu deh. Rapat aku kayak PKK gitu mam. Nah oke, kita balik dulu ke video mam. Ini tuh namanya mie kocok. Ini tuh enak banget ya mam ya. Aku penasaran, pengen banget tahu rasanya. Letaknya sih di belakang kantor BPJS daerah Karawang. Mungkin kalau orang Karawang tahu ya ini tuh di daerah mana. Pokoknya deket-deket sama taman apa ya, aku lupa mam namanya, tapi kalau misalnya ada yang sekali sebut itu pasti aku ingat. Deket SMKN Negeri 1 Karawang kalau nggak salah, depannya itu kayak kuliahan gitu mam, aku lupa. Nah ini recommended banget, rame sih di sini, risolnya juga enak, terus yang lainnya juga enak. Cuma karena di sini kita tujuannya mau makan mie kocok nampol, ya udah kita makan mie kocok nampol sambil me time lah ya mam. Nah ini tuh mam, kita nyobain semuanya rasa mie kocok nampol, kecuali anak aku dia pesen bakso, dan Mbak Siti Aisyah itu bawa sambal sendiri, katanya sambal dari sananya itu kurang enak. Jadi jadi Mbak Siti itu bawa dan dikasih ke kita, dan itu rasanya pedas banget. Itu tuh enak banget ya, mungkin ya seger kalau misalnya bagi orang yang doyan pedas, karena sambal, cabe, setan asri semuanya, nggak ada campuran apa-apa lagi, makanya jadi lebih seger aja mam. Nah siapa nih yang pernah kesini juga, sharing-sharing ya mam, komen-komen di bawah. Di sini rasanya menurut kalian cocok nggak di lidah kalian? Kalau di aku sih oke-oke aja mam. Nah katanya banyak yang tanya nih, kok Mbak Siti terus Mbak Agatha sama Mbak Nia itu sering banget sih kumpul-kumpul begini. Sebenarnya sih kita nggak sering ya mam, cuma ada
apa ya namanya, kita tuh menyisakan me time kita sebagai ibu rumah tangga yang super sibuk dengan kegiatan. Kalau misalnya kita nggak paksakan kita keluar kayak gini, itu tuh kita nggak ada hiburannya sama sekali. Kerjaan rumah, apalagi aku yang delivery order uduk itu dari jam 3 pagi sampai sore tuh bener-bener yang ngerjain kerjaan rumah, anak gitu kan, terus belum lagi dagangan. Nah makanya yang kayak gini tuh kita sebut dengan me time ya, kita nikmati, kita ngobrol-ngobrol gitu, kalau bisa juga sambil ngevlog. Lumayan aja. Di sini banyak sih mam, kayak obrolan dari mereka itu aku ambil pelajarannya gitu, karena aku memang di sini bener-bener yang mulai dari awal lagi, aku nggak tahu bagaimana aku harus mengulang lagi caranya mengembangkan channel YouTube aku. Nggak tahu kalau YouTube itu susah menurut aku ya. Aku sudah namanya berusaha thumbnailnya aku menarik, semenarik mungkin. Terus dari segi omongan juga aku bisa-bisain ya. Emangnya aku kalau masalah ngomong emang aku senang ngomong, cuma ya mungkin bagi YouTube itu aku kurang menarik atau gimana, tapi aku tetap berusaha, aku nggak mau menyerah. Ya udah biarin aja, aku juga nggak mau menyia-nyiakan AdSense aku yang udah aku dapat dengan sesusah mungkin ya mam. Mungkin di sini banyak teman-teman yang rezekinya bagus, terus mudah apa namanya meraih AdSense gitu. Kalau aku di sini bener-bener yang sulit, bener-bener yang berjuang banget dari pagi sampai malam, itu aku yang berjuang gitu loh mam. Nah di sini aku nggak mau sampai YouTube aku yang tenggelam terus menerus. Mudah-mudahan kedepannya juga aku konsisten, biarpun yang nontonnya baru kurang dari 100 ya mam. Bahkan kemarin aku upload video itu satu hari cuma ada yang nonton itu 18 orang. Nggak apa-apa ya mam, aku nggak mau menyerah, aku mau tetap semangat, aku mau sayangin channel aku. Dan nggak tahu namanya rezeki manusia itu kedepannya kayak apa ya mam. Aku tetap mau berjuang pokoknya. Buat mam nih yang mampir dan mendengarkan omongan aku sampai di menit ini, mungkin ada yang belum subscribe ya, yuk bantu Mama Alesa subscribe channel ini, jangan lupa like, terus kasih juga masukan apa sih kurangnya dari channelnya aku ini. Aku terima dengan senang hati gitu ya. Mungkin ada yang komen atau ada yang komplain dengan aku ini kurang menarik, channel aku ini, pokoknya aku terima dengan baik. Dan terima kasih banget ya mam udah mau nemenin aku sampai di menit ini, dengerin omongannya aku, curhatan aku. Terima kasih banget. Sampai ketemu di video selanjutnya. Semoga mam mau ketemu aku di video-video selanjutnya. Yuk, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye mam semua, teman-teman semua.